lawan Rocky Gerung? Nggak cocok, beda ilmu. Banyak orang ingin agar Hotman berdebat dengan Rocky Gerung. Kan beda ilmu. Dia hanya ahli filsafat. Ahli filsafat. Mungkin dia sangat cocok menulis tentang filsafat-filsafat. Antara lain juga menulis seperti ingat nggak komik Koping Ho tentang yang banyak filsafatnya. Soal dia bisa pintar dalam bidangnya, bukan berarti dia pintar dalam bidang saya. Apa dia masa dia bisa berdebat sama saya dengan international finance litigation, international banking litigation, international arbitration, derivative swap, finance and banking litigation, construction litigation. Itulah bidang kerja saya selama 36 tahun sebagai pengacara bisnis internasional. Ya, tentu dia nggak akan tahu. Bukan berarti saya bilang dia bodoh, enggak, tapi beda bidang. Makanya Rocky Gerung jangan terlalu memberikan komentar-komentar yang bukan bidangnya. Akhirnya banyak kan omon-omon, ya. Dia cuma ahli filsafat, coba berani ngomong. Ya, jadi kalau berdebat sama saya, apanya? Ya, saya sudah puluhan tahun berdebat dengan berbagai ahli pengacara internasional berbagai dunia. Tentu dia tidak beda bidang. Tentu saya tidak ngerti filsafat, oke? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman, ya. Salam aja buat Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya, ketimbang argumennya. Ini bercanda-bercanda antara ya buat melegakan lah netizen, karena dikompor itu soal netizen. Kan selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau, karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Di awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan kok nggak imbang pengacaranya. Yang hadir ini semua pengacara-pengacara top yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Repri Harun nggak pernah bersidang. Pengacaranya 0 berapa itu? 01. Mulia Lubis cuma konsultan. Anda bisa lihat, ya, betapa hancurnya pembelaan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan, rakyat disogok dengan bansos. Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, harusnya saya akan kumpulkan 5 masyarakat dari tiap kabupaten penerima bansos, terutama yang berpihak, bawa ke MK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan, mau dicoba dibantah dengan psikolog, sama etika, sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong, ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Udah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum, ya, bukan berdebat filsafat Koping Ho, ya. Thank you. Enggak mestinya tuh. Jadi kenapa dihalangi 13 juta kalau 200.000 bisa dibuktikan, kalau 10 bisa dibuktikan? Secara saintifik biarin aja pembuktian 13 juta, kasih kesempatan dibuktikan. Setuju. Oke, setuju. Dihalangi, tapi tolong tunjukkan di mana 13 juta itu. Udah biarin di TPS dia. mana? Nah, ya? gini Kan sebentar. Kita mau fair. Kalau 20 bisa saya tunjuk hidung itu. Kalau 13 juta nggak mungkin lo tunjuk hidung. Minta 13 juta orang untuk tunjuk hidung 13 juta orang itu. Secara teoris itu bisa. Yang masalahnya adalah kenapa kita takut untuk pergi pada pembuktian yang mungkin tidak sampai 13 juta. Tetapi bisa menyebabkan perubahan pikiran mindset dari hakim konstitusi. Itu dasarnya kan. Itu yang saya mau terangkan tadi, bahwa Mahkamah Konstitusi sekarang lagi berupaya untuk memuliakan kembali dirinya yang udah berantakan tuh. Jadi dia lagi terima argumen-argumen
Bagus betul sekarang Mahkamah Konstitusi itu jadi kelas saintifik tuh. Kita taruh di situ keterangan Romo Magnis sebagai seorang etikus, ditambah dengan keterangan saintifik dari anak FPI itu. Jadi kita dapat pengetahuan pengalaman baru untuk menguji apakah pelanggaran pemilu harus selalu melalui pembuktikan sampel harus setara dengan populasi. Itu masalahnya tuh. Artinya sampai kiamat kita nggak mungkin memakai teori lain, bisa aja. Kan kecurigaan itu datang. Kalau saya misalnya, saya bilang tiga-tiganya itu curang. Kenapa? Karena tiga-tiganya memanfaatkan threshold 20% yang sebetulnya curang dari awal teori itu. Yang juga dibantah oleh... Kalau itu kita cocok. Ya karena itu dasarnya. Jadi saya paham mas siapa yang mengulangi. Saya terang sedikit lagi. Sebelum pemilu dimulai, saya bilang pada Pak Luhut Binsar Panjaitan, dia tanya soal pemilu kenapa kau protes? Saya bilang, aku mau bikin gerakan LBP. Apa itu? Liga Boykot Pemilu. Dia jangan pakai nama aku, saya bilang jangan pakai. Karena dari awal kecurangan itu udah dimulai di situ tuh. Threshold 20%, lalu Jokowi mulai cawe-cawe, 3 periode, perpanjang segala macam. Jadi di belakang kepala kita udah bekerja curiosity untuk menagih bahwa Jokowi di ujungnya dia pasti curang. Nah proses ini akan dibuktikan dengan argumen akademis, kualitatif segala macam tuh. Jadi kita dorong dulu ini pembicaraan itu sehingga kita tonton itu, kita kasih komentar aja kan. Jangan kita halangi itu, menghalangi artinya berupaya untuk mengendalikan hasil result. Jadi biar hasil itu diputuskan Mahkamah Konstitusi. Kita juga mau didik nih hakim Mahkamah Konstitusi, jangan sekedar menjadi the guardian of the constitution, the guardian of the moral supremacy di dalam soal demokrasi. Kayak itu intinya kan. Apalagi kalau kita katakan bahwa jejak awal kecemasan 02 itu terbaca pada kalimat-kalimat Yusril Iza Mahendra. Dia mulai ragu nih. Bahwa secara moral memang dia tolak. Tapi karena itu fakta positif, makanya mesti terima. Tadi saya terangkan di media massa, bahwa coba Yusril periksa argumen yang sama dipakai oleh pembela-pembela Hitler. Yang mengatakan, bahwa tidak ada salahnya menerima perintah Hitler untuk membunuh orang. Di pengadilan Nuremberg, nilainya diubah tuh. Anda manusia, Anda mesti pikir bahwa hukum positif itu bisa Anda atasi, bisa Anda tidak patuhi. Maka mulai ada istilah pembangkangan pada perintah komandan. Karena dasarnya moral. Kan kita belajar dari Perang Dunia Kedua kan. Saya cuma pakai Yusril karena saya tahu Yusril belajar sedikit juga tentang hal yang disebut fungsi etik di dalam hukum itu. Oke. Kalau pertanyaan Hotman Paris itu memang nggak berharga untuk ditanggapi. Setelah mengikuti yang namanya fakta persidangan, persidangan yang disampaikan oleh saksi, yang disampaikan oleh ahli, gitu kan. Itu kan semua tidak terbantahkan oleh saksi, oleh ahli dari termohon, baik itu KPU maupun Bawaslu. Kalau yang terkait kan namanya terkait kan, tidak perlu kita pandang lah gitu kan. Cuman banyak ngomongnya kan. Ketika saksi yang juga nggak bisa mereka patahkan, mereka melakukan yang namanya istilahnya apakah ini ahli ekonom, ahli politik, atau ahli nujum. Itu kan keluarnya dari seorang yang menyatakan dirinya ahli tata negara. Itu juga sangat, apa istilahnya, sangat naif ya. Yang namanya ahli, ya jangan berkata begitulah. Merendahkan kan. Tapi merendahkan itu sebenarnya adalah satu pernyataan bahwa mereka tidak bisa membantah fakta, substansi dari ahli, sehingga mereka mencari-cari yang lain. Ya, ada yang ngomong menang 20-0, 8-0. Tapi substansi mereka nggak bisa bantah, dan itu diikuti oleh semua rakyat kan, diikuti juga oleh ahli-ahli ataupun oleh dunia. Ya, kalau dilihat dari fakta tersebut, kalau kita cermati ya, dari persidangan itu sampai dengan sekarang tidak ada satupun yang bisa membantah terjadinya kecurangan. Dan terjadinya yang namanya kecurangan tidak saja pada saat sebelumnya, itu pencoblosan, tapi lebih jauh itu pada etika memunculkan sang cawapres yang digadang-gadang oleh Prabowo kan. Nah, ini cawe-cawenya Jokowi ini
terbukti sebenarnya. Walaupun mereka ada 4 menteri juga nggak bisa membantah bahwa ternyata juga BPS menyatakan bahwa tidak ada yang namanya apa istilahnya El Nino Januari Februari, udah selesai di Desember. Tapi bansos yang dasarnya El Nino muncul. Itu juga fakta bahwa yang namanya kecurangan untuk menggait suara buat anaknya dilakukan secara vulgar. Sebelumnya saya menulis waktu seminggu bulan puasa ya. Saya tulisannya lupa saya kirim ke Kang Saiful Jamal. Itu oleh Jakarta 1 dimuat. Saya jelaskan bahwa pendukung 02 itu tidak real. Tidak real. Ya. Kenapa tidak real? Ya karena mereka itu adalah pendukung-pendukung yang dihitung oleh Sirekap. Nah, Sirekap ini mengikuti perhitungan-perhitungan yang sudah direkayasa oleh hitung cepat. Ya kan? Nah, memang si batu cincin gede-gedean itu, ya kan, bilang dia kan sering ditegur oleh hakim MK kan, dia berkeras, ngapain harus dibicarakan lagi Sirekap katanya. Sirekap itu kan sudah tidak dipakai katanya, kan itu manual, ya kan. Nah disitulah gobloknya, ya kan. Sirekap itu tetap dipakai. Cuman tidak dimunculkan lagi berupa grafik-grafiknya di website. Karena apa? Nggak bisa dihitung manual kalau jutaan itu. Harus dimasukkan ke Sirekap, dijumlah oleh Sirekap. Ya kan? Nggak pakai kalkulator itu. Jadi dari bertingkat itu tetap menggunakan Sirekap sampai terakhir itu Sirekap. Kalau dulu di zaman dulu situng. Sehingga KPU kan diem saja, harusnya kan dia tanggapi, ya kan, kalau dia benar gitu kan. Tapi kan kita tahulah siapa orang-orang KPU kan. Dia mereka diem aja ketika si ininya ngomong begitu. Padahal dia harus bantah itu. Enggak, kita masih tetap pakai Sirekap kok. Cuman kita tidak tampilkan keluar dalam bentuk ini, tapi dalam hal rekapnya namanya aja rekapitulasi, ya kan? Nah kalau si bodoh ini yang pakai cincin gede-gede itu menganggap Sirekap nggak katanya, itu pakai hitung manual. Aduh, ini gimana? Kok sangat ini ya? Jadi kita lihat lah. Kita tonton itu. Yang tadinya kita kira seorang ahli tata negara dengan mengeluarkan pernyataan ini ahli nujum lah, ini benar-benar pertanyaan yang sangat-sangat tidak berkelas. Padahal yang harus ditanggapi adalah substansi, ya kan? Dia nanggapinya bukan substansi, coba. Aduh, nah disitulah. Itu cara ngeles lah buat mereka barangkali ya. Karena mudah-mudahan cara ngeles. Tapi kalau saya lihat semua jadi bodoh gitu. Ya. Karena apa? Karena mereka ingin menang gitu. Jadi apapun caranya, mau goblok, mau bodoh, mau cara dungu pun mereka lakukan gitu. Yang penting menang. Yang penting menang gitu.